Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medpadina Lazahari, dari kelas 4-1F Akuntansi Manajemen. Saya akan mempresentasikan kasus 17 PT Kalbina dan PT Mira. PT Kalbina. Langkah pertama, menghitung penyusutan harga tetap. Yang kedua, penyusutan sum of the year dengan method. Nah, yang ketiga nilai harga tetap yaitu tanah Rp100, gedung dan peralatan bisnis sama dengan Rp1.000, dan sisa Rp100 disusut menjadi Rp1.000. Yang keempat, angka tahun yaitu 1, 2, dan 3, 4, dan 5 tahun yaitu 15 tahun. Besaran penyusutan tiap tahun adalah sebagai berikut. Nah, di sini tahun pertama yang terhitung dari bulan 5, yaitu di angka 5 dari 5 tahun pertama, sama dengan dibagi 15 kali yang pertama tadi dikali 1000, yang 1000 yang dari nilai pesusutan. Jadi perhitungannya ini di 5 per 15 dikali 1000 sama dengan 33, 4 per 15 kali 1000 2 sama dengan 247, dan seterusnya begitu. Masuk langkah kedua yaitu menghitung beban bunga pinjaman, dengan dimana rumus sebagai berikut: A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang 1 per tambah I pangkat minus N, itu N dimana yaitu tahun, yaitu sama dengan 500 adalah dari pinjaman 900 dikali 0,18% yaitu bunga, dibagi 1 dikurang 1 tambah 0,18 pangkat minus 5 sama dengan 162 per 0,562 sama dengan 288, dimana 900 ini yang terhitung adalah 18% tadi. Anuitasnya inilah dia, anuitasnya 288. Jadi 18% ini adalah bunga, yaitu 18% dikali 900 sama dengan 162 dan seterusnya. Dimana hasil bunga ini dikurangi dengan anuitas sama dengan 126. Jadi angka ini 126 dikurang 900 sama dengan 774. Dan seterusnya sebagai begitu juga. Dimana ini dia bunga 18% yang terhitung 5 tahun adalah sebesar 539 dan angsuran 900 sama dengan pinjamannya. Masuk yang langkah sebagai berikut. Ini adalah pendapatannya. Pendapatan awalnya Rp1.300. Kemana dia? Ini pendapatan pertama Rp100. Keterangannya tahun pendapatan pertama 1.300, tahun kedua 1.700, yang ketiga 1.800, dan 1.400, dan 1.300. Biaya operasi dari soal 800, 900, 100, 1.300, 1.150, 950. Dimana ini dikurangi ini sama dengan 500 menjadi EBIT. Depresiasi yang dari awal tadi dari penyusutan. 33 tahun pertama, dan selanjutnya tahun kedua 267, tahun ketiga 200, tahun keempat 133, tahun kelima 67. Dan dimana EBIT ini adalah hasil pengurangan EBIT dikurangi depresiasi 167, dan bunga yang tadi dari tabel sebelumnya ini dia 162 tahun pertama, tahun kedua 139, tahun ketiga 113, tahun keempat
41 dan tahun kelima 44. Jadi hasil EBIT ini dikurang bunga sama dengan EBT ini, hasilnya 5 hasil pengurangannya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat dan tahun kelima. Teks ini adalah pajak dari soal 50%, yaitu 50% dari angka EBT ini. Hasilnya 2,5, ini dia hasilnya ini ya. Jadi ini di hasil EAT ini hasil dikurangan dari EBT dikurang 50%. Jadi nah ini dia 25 ini 139,93 ini. Nah, mencari net cash inflow ini yang tadi rumusnya 1 dikali 1 tambah persenan sama dipangkatkan minus n itu adalah tahun. Ini deh hasil tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, nilai sisa ini adalah tahun kelima yang terhitung, dan modal kerja juga yang kelima ini ya 709. Masuk yang selanjutnya, langkah keempat yaitu perhitungan biaya modal rata tertimbang WACOC ini sama dengan 0,6%. yang tadi sisa dari persenan tadi 1 dikurang 0,50% dari pajak tadi, yang 0,4 adalah sisa yang dari sini, dan tambah 0,4 itu adalah sahamnya yang tadi, 0,25 adalah yang terhitung yang diharapkan sama dengan 0,22% hasil penjumlahannya. DR discount rate ini adalah besarnya modal rata-rata timbang WAC. Ini dia langkah kelima adalah net cash inflow yang dari net cash inflow tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini adalah yang tabel sebelumnya, dimana diskon faktornya 22%, yaitu yang 20% di sini, dan hitungannya ini sama seperti tadi, rumus kayak tadi, 1 dikali 1 tambah persen pangkat minus n, yaitu 22%, di mana ini dia. Dan sudah mencari diskon persen ini dia totalnya dipangkatkan pangkat tahun pertama, tahun kedua, dan 3, dan 4, kelima, dan seterusnya. Nah, mencari persen value ini adalah hasil net cash inflow dikali diskon faktor sama dengan hasilnya ini dia. Jadi ini hasil total investment sama dengan 1.500. Jadi net present value ini adalah minus. Kesimpulan, proyek investasi tersebut adalah tidak layak dikerjakan karena NPV-nya negatif sebesar Rp257. Ini langkah ke-6, yaitu menghitung NPV negatif. Nah, ini tahun pertama sama juga tabel yang sebelumnya, net cash inflow-nya ini sama, kecuali faktornya ini adalah DR dari 18% ini, itu adalah pajak. Sama juga rumusnya kayak tadi, 1 dikali 1 tambah persen atau pajak pangkat n itu adalah tahun. Nah, dimana ini tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan kelima ini hasilnya. Jadi present value ini sama kayak tadi ya, total net cash inflow ini tahun pertama dan tahun kelima ini dikalikan diskon faktor, hasilnya segini dia. Tahun pertama 353 totalnya, sampai tahun kelima adalah 1.356. Total investment tadi itu adalah 1.500, hasilnya minus net present value. Menghitung IRR, selisih diskon rate adalah yang pertama tadi adalah 22%, yang kedua adalah 18%. Jadi ini 4 ini dari mana adalah pengurangan dari persenan yang di atas. NPV tadi negatif, yang kolom pertama adalah 257 dan kolom kedua adalah 147. Kenapa hasilnya 110 adalah hasil pengurangan yang di atas. Selisih PV dari rendah dan tinggi adalah 1.000
Yang pertama adalah 1243 dan kedua 1358. Nah, ini minus 115 ini adalah pengurangan dari hasil yang ini. Nah, IRR ini adalah 22%, di mana di sini 110 ini dari sini, 115-nya dari sini dikalikan 4% ini adalah selisih. Ini 22% yang paling tinggi dari hasil yang di atas adalah 3,8261%. Jadi ditambah 25,8261 dibulatkan menjadi 22,83%. Pembuktian IRR dan BEP proyek investasi tahun pertama dan sampai tahun kelima. NCL ini yang tadi sebelumnya adalah tahun pertama 417, 53 dan sampai tahun kelima. Sama dengan 22,83% adalah hasil dari pembuktian tadi. Sama juga 0,81 ini dari mana? Dari pengurangan hasil rumus yang seperti tadi, 1 dikali 1 tambah N atau pajaknya 22,83% jadi dipangkat tahunnya, ini tahunnya, pangkat 1, 2 ke 5, ini dia hasilnya. PV of NCL ini adalah hasil dari NCL kali ini sama dengan 33 sampai tahun kelima dan seterusnya. Ini dia hasilnya 1222. Nilai investasi sebelumnya adalah 1500. Jadi ini pengurangan menjadi minus. Nilai tunai net present value adalah NPV sebagai berikut adalah minus 280. Kita masuk ke angka 7 adalah profitabilitas index PI atau 1222. Tadi pada kolom sebelumnya dibagi 1500 adalah investasi sama dengan 0,83 kali atau tidak layak karena di bawah angka 1. Langkah ke-8 yaitu accounting rate of return ARR. ARR ini adalah ini dari jumlah angka sebelumnya dari langkah yang ketiga, dari ngambil dari EBT. Tahun pertama 2,5, tahun ketiga 197, tahun ketiga, keempat, kelima, sama dengan ini hasil dijumlahkan dibagi 5 ini adalah tahun, sama dengan 0,574. Kesimpulannya adalah tidak layak karena 5,74% di bawah biaya modal 22% sebelumnya. Langkah ke-9 adalah payback period. Menghitung kembalian modal proyek investasi sebesar 1.500 melalui arus kas masuk bersih atau net cash inflow. Yang kedua sampai tahun ke-7 jumlah arus kas bersih sebesar 417 ini dari angka net inflow tadi, tahun pertama dan tahun kedua, ketiga dan keempat, sama dengan dijumlahkan menjadi 1.493. Nilai proyek investasi sebelumnya adalah 1.500. Kekurangan ini dari mana? Hasil dari 1.493 ini dikurang 150 menjadi 7. Kekurangan itu dihitung dengan bulan 7 ini dari hasil kekurangan dibagi 709 ini adalah angka yang ke tahun kelima dikali 12 bulan sama dengan 0,12 bulan. Catatan 709 ini adalah NCL tahun kelima. Mana dia tadi ya? Kita kembali. Kesimpulannya adalah kembalinya modal selama jika manajemen menerima proyek dan period. Masuk ke PT Mira ya. Langkah pertama adalah menghitung sama seperti tadi, menghitung penyusutan dulu harga tetap, penyusutan sum of the year digit method. Nilai harga tetap adalah 800, nilai sisa 100 rupiah disusun menjadi 7.000. 700
700 ini ya. Jumlah angka tahun sama seperti tadi, tahun 1, kedua, ketiga, dan kelima sama dengan 15. Besarnya penyusunan tiap tahun, ini dia perhitungan sama seperti tadi. 5 ini 5 tahun dari angka 5 tahun, 15 ini dari sini, 700 nya dari sini. Nah ini dia, sama juga tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan kelima dia harus dijumlahkan sama dengan penyusutan. Ini dia hasil dari sini, ini perhitungannya, ini hasilnya. Masuk langkah kedua, menghitung beban bunga pinjaman adalah A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 tambah I pangkat minus N itu dimana tahun. Nah ini dia hasilnya, 800 dari hasil dari investasi dikalikan bunga menjadi 800. 0,18 ini dari pajak tadi dibagi 1 dikurang 1 tambah 0,18 per N itu adalah tahun, sama dengan 144 dibagi 0,56. ini dia hasilnya 256. Ini adalah anuitasnya selama 5 tahun, hasilnya 1280. Ini pinjaman ini dikalikan 18%, bunganya ini 18%, hasilnya 144. Jadi 144 ini dikurang 256 ini adalah sebagai angsuran menjadi 112. Jadi dimana pinjaman yang kedua ini adalah 800 dikurang 122 menjadi 68. Nah dan seterusnya segitu juga, dan seterusnya seperti itu juga. 66 dikali 18% hasilnya 124. Jadi 256 ini kurang 124 hasilnya 132. Dan tahun kelima sama dengan 217. Total hasil angsurannya adalah 800, sama seperti tadi 800 ya. Bunganya adalah 479 rupiah. Ini anuitasnya. Nah, masuk langkah ketiga adalah keterangan tahun pendapatan 1200, tahun kedua 1500, tahun ketiga 1500, tahun keempat 1400, tahun kelima 1200. Bunga operasi 800 tahun pertama, tahun kedua 900, tahun ketiga dan selanjutnya itu. Nah, dimana EBIT ini adalah hasil pengurangan ini dia pendapatan bunga operasi dan seterusnya sampai tahun kelima. Depresiasi yang tadi adalah 233 ini dari penyusutan, jadi dikurangi menjadi EBT. Ini dia pengurangan tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Dan bunganya itu yang tadi adalah tahun dari tabel sebelumnya, jadi dimasukin di angka sini. Jadi EBIT dikurang bunga menjadi EBT. Nah hasilnya ini dia, EBT dikurang bunga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan tahun kelima. Tax ini ada 50% adalah pajak. 50% dikalikan 85, ini dia hasilnya 42,5. Sebegitu juga sampai tahun kelima. Jadi 85 dikurangi taxnya menjadi EAT. Ini dia hasilnya hampir sama karena pengurangannya ada 50%. Ini totalnya NCL ini. NCL itu sama seperti tadi rumusnya, 1 dikurang 1 tambah N tambah I pangkat N. Dan itu adalah dimana tahun. Ini dia hasilnya. Ini tahun kelima ini hasilnya. Tahun kelima dia total nilai sisa adalah 100, modal kerja 400, dan tahun kelima NCL 724. Ini dia hasilnya. Masuk selanjutnya, angka keempat sama seperti tadi,
perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. WACOC ini adalah sama dengan 0,18% ini dia rumusnya. 1 dikurang 0,5% adalah pajak, ini yang diharapkan, ini pajaknya totalnya sama dengan 0,58% atau 5,8%. DR discount rate adalah sama seperti tadi, biaya modal rata-rata tertimbang WACOC. Langkah kelima yaitu perhitungan net present value. Ini NCL-nya tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, dan kelima. Di mana 5,8% yaitu di atas di sini, dari sini. Nah, jadi 343 mencari ini adalah seperti rumus yang tadi. Rumus tadi adalah 1 dikurang 1 tambah I dikali N. Jadi hasilnya sama seperti tadi, pangkat N itu adalah tahunnya. Nah, present value ini adalah hasil dari sini, NCL dikali discount factor. Ini hasilnya sampai tahun kelima. Totalnya adalah 1.572 rupiah. Total investasi dari soal adalah 1.300. Totalnya dikurangi 272. Masuk langkah ke-6. Menghitung investasi negatif. NCL ini sama seperti tadi, angkanya sama, diskon faktornya sama 18% pajaknya. 18% tadi sebelumnya adalah 5,8, ini 18% ya. Sama juga seperti tadi rumusnya, 1 dikurang 1 tambah I pangkat N ya. Ini dia hasilnya ini. Mencari present value sama seperti tadi, dan cash inflow dikali diskon faktor sama dengan ini. Ini totalnya sampai tahun kelima 1.134 rupiah. Total investasi sama 1.300. Nah, ini hasilnya adalah negatif, minus 166. Menghitung IRR adalah, ini dia tabelnya, diskon rate nya 5,8 yang seperti tadi, persenan ya, ini 18%, jadi selisihnya adalah 12,2%. NPV dari positif pada yang pertama, kolom pertama 272, yang kedua adalah minus 166, yang tinggi terendah ini dia, hasilnya dikurangi ya, ini selisihnya paling bawah. Nah, IRR tadi ini dia 5,8 dari yang pertama, 106 ini dari hasil di sini, 438 dari sini, minus 122 ini dari persenannya. Ini dia hasilnya, minus 29,35. Ini salah nih, seharusnya 12,2%, sama seperti ini. Hasilnya ditambahkan minus 23,7, 35 dibolehkan 20 minus 23,77. Pembuktiannya ini adalah NCL yang tadi, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. IRR ini adalah yang tabel tadi, persenannya 23,77. Sama seperti tadi rumusnya, 1 dikurang 1 tambah I pangkat N itu dalam dimana tahun. Ini dia hasilnya ya, tahun kedua, tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Hasil FPV ini, NCL ini adalah hasil dari sini perkaliannya menjadi 281 tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Totalnya adalah 1992. Nilai investasinya 1.300, jadi dikurangi menjadi minus. Langkah ke-7, Profitability Shadow Index atau PI 99 dari yang tadi, dari sini 92 dibagi 1.300. Nah, dari investasi sama dengan 0,763 kali, artinya tidak layak karena masih di bawah 1. Ini langkah ke-8, accounting rate return ARR. Nah, di mana 42,5 ini dari angka tabel sebelumnya dari EAT.
bagi 5 ini adalah 5 tahun, 1.300 dari investasi, hasilnya segini. Kesimpulannya adalah tidak layak karena 5,2 itu masih di bawah modal pertama. Yang kedua tadi adalah 5,8. Langkah ke-9 adalah payback period, menghitung kembalinya modal proses modal investasi sebesar 1.300 melalui arus kas masuk bersih net cash inflow. Yang kedua adalah sampai tahun keempat jumlah arus masuk bersih sebesar NCL tadi. Tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat dimasukkan, hasilnya ditambah menjadi 1.159. Nilai proyek investasi 1.300, kekurangannya 141. Kekurangan itu dihitung dengan bulan 141 dari tadi. Yang 724 ini adalah tahun kelima dikali 12 bulan sama dengan 2,34 bulan. Catatan 724 ini adalah NCL tahun kelima. Kesimpulannya adalah kembalian modal selama 4 tahun 2,34, dan jika manajemen menginginkan payback pada 3 tahun maka proyek tersebut adalah tidak layak. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.